Saksikan kita streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, baik, kita bersama-sama memasuki ruang gua pertama, yaitu ruang gua Jelomangkleng satu yang berelief. Nah, ini, aduh, kita berangkat aja. Nah, aduh, berangkat. Nah, iya. Nah, oh, agak suaranya menggaung. Ya, kita berada di dalam ruang gua, ya. Monggo. Nah, selamat datang di Gua Jelomangkleng, Tulungagung. Jadi kita berada di satu leng dari kata mangleng. Kita di dalam liang ruang gua. Nah, terlihat sekali bahwa ini artifisial, bekas-bekas pahatan masih terlihat ya. Di langit-langitnya, kemudian di dinding ini masih terlihat bahwa ini bekas pahatan ya Mas? Bekas pahatan, karena ini adalah artificial cave. Jadi gua artificial, gua buatan. Ya. Cave ya, tapi cave yang bukan natural tapi artificial. Ini juga bekas pahatan dan tentu tidak mudah memahatnya Mas tadi, karena seperti saya katakan batuan ini ada di bagian-bagian yang keras, ada korstunnya seperti ini. Ya, ini keras ya, begini ini keras. Ini juga tidak ini di reliefnya. Ini keras karena itu relief ini sebenarnya bentuknya mengikuti batuannya. Jadi mengikuti batuannya. Jadi mesti fleksibel penggambarannya. Karena batuannya seperti saya katakan tadi ada yang agak lunak, sing rada gembuk, tapi ada yang keras, ada yang sing atos. Nah, baik. Boleh saya potong sebentar? Gih. Untuk yang tadi penjelasan tentang bahwa ini termasuk gunung api purba. Iya. Artinya batu ini tadi Ya. Mas Dwi menjelaskan menggelundung dari atas. Berarti Ya. ini apakah letupan dari pada saat itu Ya. meletus gitu Mas? Ya. Kemudian ada batuan vulkanik yang Betul. turun itu ya? Betul. Nah, jadi Itu. ini memberikan gambaran kepada kita ada peristiwa eksplosi, ada peristiwa letusan Ya. gunung api purba, di mana lubang kebundannya. Lubang kebundannya itu adalah kemuncak dari gunung api purba itu, yang kemudian lubang kebundannya mengering, tersumbat, dan pas di lubang kebundan itu didirikanlah gua pasir. Gua pasir, maaf, Candi Dadi. Ini luar biasa ya, satu saat kita ke Candi Dadi. Nah, akibat eksplosi itu ada aliran lahar yang mengalir, termasuk mengalir ke arah barat. Tapi juga ada apa yang kita sebut sebagai bom atau lapili. Jadi kalau eksplosi kecil itu ada bongkah-bongkah bentuk batu besar yang terlempar ya. Terlempar. Nah, ini adalah salah satu di antara stone bom batu itu yang terlempar ketika eksplosi. Ada semacam ini tidak hanya tempat ini, di sebelah selatannya itu juga ada, di beberapa tempat di sekeliling ini ada. Artinya ini merupakan satu letusan yang besar, Pak. Jadi ini menunjukkan, memberikan gambaran kepada kita bahwa konon di Tulungagung bagian selatan yang sekarang merupakan pegunungan Kapur Selatan, Kendeng Selatan, ini ada beberapa beberapa gunung yang konon merupakan gunung api purba, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Sekarang posisinya sebagai gunung api yang mati dan semoga seterusnya mati. Jangan kita berharap terus urip maneh gitu. Ya, baik. Saya akan langsung membicarakan tentang reliefnya ya, karena gua ini istimewa ya. Istimewanya apa? Karena dinding-dindingnya tidak dibiarkan polos, tapi dinding-dindingnya dilengkapi dengan relief gua, baik dinding sisi utara, kemudian dinding sisi timur ataupun dinding sisi selatan. Tidak seluruh permukaan dari dindingnya yang dipahat itu separuh atas ya, separuh atas. Jadi mereka sudah menghitung sedemikian rupa supaya supaya enak untuk dilihat. Coba kalau dipahat sampai bawah itu. Jadi ini kan
seperti kalau kita pameran lukisan itu kan berarti ada jarak antara lantai dengan posisi lukisan. Nah, jadi ini separuh ke atas. Nah, baik, relief cerita apa yang dipahatkan di tempat ini ya? Kalau katakanlah kita belum tahu ini relief apa, maka kalau kita mengidentifikasi relief itu harus ketemu apa yang saya sebut sebagai key-scene, kunci cerita. Kunci cerita. Nah, itu kita mesti harus memahami kunci cerita. Katakanlah kita belum tahu relief yang dipahatkan di sini adalah Arjuna Wiwaha, kita cermati aja relief ini ketemu kunci cerita. Kunci ceritanya di mana? Key-scene-nya. Ini key-scene-nya. Ini adalah kunci cerita. Tergambar ada seseorang dengan posisi yang terlihat sedang apa yang kita sebut bertapa atau matapa gitu ya. Dan bertapanya itu di dalam ceruk. Ya. Ini terlihat ini ceruknya gitu. Ceruknya ini seperti ya kebun silang mangkleng. Jadi sesuatu yang ini semacam tebing dipahati dan ada dua penggoda perempuan kalau kita lihat rambutnya. Ini adalah gambaran tentang siapa dua perempuan yang menggoda seorang laki-laki pertapa itu. Nanti akan kita bicarakan itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai case yang kemudian kita runut kira-kira susah-susah apa yang di dalamnya memuat tema pokok tentang pertapaan. Salah satu kemungkinannya adalah Arjuna yang sedang bertapa. Di Bali sebutannya Arjuna Matapa, ya, Arjuna yang sedang bertapa. Dan kisah tentang Arjuna Matapa itu di samping hadir di pewayangan, wayang kulit termasuk wayang kulit Jawa, juga hadir di susastra, yaitu susastra yang berbentuk kakawin yang ditulis oleh Pukanwa pada era pemerintahan Raja Erlangga. Jadi sebagai karya sastra ini sastra tua, berarti paling tidak itu adalah susastra pada paruh abad ke-11 Masehi, paruh pertama abad ke-11. Tapi pertanyaannya apakah relief ini harus sezaman dengan karya sastranya? Tidak, karena transformasi alih wahana dari teks ke visual itu bisa tidak sejaman. Jadi ceritanya ini sudah ada di naskah yang ditulis abad 11, yaitu Kakawin Arjuna Wiwaha, tapi pemahatannya boleh jadi lebih mudah. Kalau feeling saya ini adalah relief yang dipahatkan pada masa Majapahit, tidak di era Erlangga. Walaupun banyak orang mengatakan oh ini relief di era Erlangga, itu orang terjebak dengan karya sastra tulisnya. Padahal pemahatan itu masih bisa berjeda gitu dengan karya sastra tulisnya. Nah, jika ini terkait dengan cerita Arjuna Wiwaha, nah, maka yang bertapa ini adalah Arjuna, atau ketika itu sebenarnya masih bernama Partha. Sebutan untuk Arjuna muda itu adalah Partha. Nah, adapun penggodanya, dua bidadari yang menggoda itu adalah Supraba dan Tilotama. Ya, Supraba dan Tilotama. Nah, jadi ada yang satu agak lebih gede ini adalah Tilotama, sedangkan yang agak kecil yang rambutnya digere ini adalah Supraba. Nanti akan kita lihat detailnya. Nah, bagaimana pembacaannya? Nah, jadi kalau kita lihat relief itu mesti harus menetapkan arah bacanya. Apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita bisa untuk mengetahui cara bacanya, kita lihat gerakan. Kalau orang berjalan, gerakannya itu gimana dalam berjalan itu. Gerak itu terlihat, itu kan orang sedang berjalan, ya, di relief itu ya. Orang sedang berjalan, ada 3 orang sedang berjalan, dan arah gerakannya ke sana, bukan ke sini. Kalau sini mundur namanya. Ini bergerak berjalan maju ya. Oleh karena itu arah bacanya adalah begini, searah dengan jarum jam begini. Nah, ini juga berani. Jadi perjalanan ke sini, yang di atas juga nanti yang itu juga kelihatan. Jadi arahnya searah dengan perjalanan gerakan jarum jam, atau disebut dengan pradaksina. Kalau berlawanan dengan jarum jam itu adalah prasawya. Ini adalah dibaca reliefnya itu secara pradaksina. Sehingga panel yang pertama di mana? Ini tentu adalah panel pertama, panel kedua dan seterusnya. Ya, tidak banyak panel. Berapa panel nanti akan
kita akan bicarakan agak detail. Nah, saya akan memulai dengan panel yang pertama ini. Nah, panel yang pertama ini masih menggambarkan suasana di Kaindran, tempat tinggal para dewa. Nah, yang ini menarik ya, karena digambarkan betul-betul dengan ciri kedewataannya, dengan Padmasana, singgasana yang berbentuk teratai melangkah, Padmasana, juga dilengkapi dengan silas cakra. Ini silas cakra di sekitar kepala, kemudian posisi duduknya, dan seterusnya. Ini adalah gambaran tentang dewata, raja raja dari sekalian para dewa. Siapa? Beliau adalah Dewa Indra. Nah, jadi Dewa Indra sedang mengadakan audiensi, disertai juga dengan seorang ketua gitu ya. Ini terlihat ada semacam rohaniawan ya, ini yang berjenggot ini. Nah, ini kemudian selebihnya lagi adalah ada ini perempuan gitu, ini perempuan gitu ya. Ini yang biasanya ini membawa perlengkapan untuk menginang gitu, di kotak kinangan gitu ya. Ini adalah semacam inangnya dari Dewa Indra. Kemudian ini para perempuan yang digambarkan ini adalah para widadari ya. Kita kenal ada widadara yang laki-laki, ada widadari yang perempuan, yang sekarang sebutannya bidadari. Bidadara, karena W dan B itu bisa bertukar. Nih 1, 2, 3. Sepertinya tidak hanya 3, tapi jika lengkap itu 7 jumlahnya, 7 bidadari, tapi cukup diwakili 3 saja. Kemudian juga ini rohaniawan yang sekitar kurang lebih semacam rohaniawan yang membimbing para bidadari ini. Nah, baik, ini adalah gambaran. Nah, kemudian satu hal yang menarik, juga dilengkapi dengan bangunan yang mengingatkan kita seperti lumbung, ya, seperti lumbung, karena dia dindingnya miring, ya, berdinding miring, dan kemudian dilengkapi dengan jendela yang di sini, jendela atas, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini mengingatkan kita pada lumbung padi, ya. Nah, bagian atasnya tempat memasukkan padi. Nah, ini adalah dinding, dan ini jelas papan, karena kelihatan lembar-lembar papannya dengan atap. Ya, ini kuncungnya ya, bagian sisi depan. Nah, baik, kemudian ada pohon ya, dan kemudian satu lagi itu ada lubangan dengan titik-titik lubang ini. Ini untuk apa ini? Di sini ada satu ya, ada sebuah saja. Nah, ini adalah tempat untuk lampu ya, untuk lampu. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa dengan adanya gambaran semacam ini ada, jadi ini ada semacam ekornya itu ditancapkan masuk ke dalam sini, di sini ya, masuk di sini. Nah, jadi ini kayak bencong itu gini. Nah, ini lampunya di sini. Oleh karena itu terlihat ini kan kehitaman, karena ini jelaga. Nah, jadi artinya dulu ini tidak hanya di siang hari orang ke sini, tapi juga malam hari ya, karena itu dilengkapi dengan ini, dengan lubang-lubang ini untuk lampu penerang, terutama di malam hari. Nah, baik, kembali ke sini ya. Ini menggambar adegan apa ini? Jadi ini cerita Arjuna Wiwaha itu menggambarkan kondisi dunia ketika sedang terjadi keangkara murkaan. Yang angkara murka itu siapa? Itu digambarkan sebagai raja, yaitu raja Niwatakawaca ya. Niwatakawaca itu yang digambarkan sebagai raja yang yaksa ya, raksasa atau yaksa yang angkara murka. Nah, bahkan Kaindra itu terancam oleh oleh Raja Niwatakawaca itu. Nah, intinya apa? Intinya Niwatakawaca itu sebenarnya menghendaki agar bidadari atau makhluk manusia, malahan seluruh di antara para manusia itu yang paling cantik di antara seluruh makhluk yang berjenis kelamin perempuan, bukan manusia ya, makhluk yang berjenis kelamin perempuan yang tercantik itu adalah Supraba. Jadi memang Supraba itu diciptakan oleh
Dewa Brahma itu atas permintaan para dewa agar Dewa Brahma menciptakan perempuan yang paling cantik, dan perempuan yang paling cantik itu adalah Supraba atau Dewi Suprobo dalam pewayangan Jawa. Nah, salah satu dari ketiganya itu adalah Supraba. Nanti akan kita tunjukkan Supraba itu tepatnya yang di mana. Nah, para dewa tidak berkenan menyerahkan Supraba itu kepada Newata Kawaja. Inilah yang menyebabkan kenapa Newata Kawaja mengancam untuk menyerang Kaindran. Inilah yang jika betul nanti Newata Kawaja itu menyerang Kaindran, lalu siapa yang menghadapi? Karena para dewa kewalahan. Oleh karena itu dicarilah orang yang dipandang mampu menghadapi Newata Kawaja. Berdasarkan sidang para dewata, maka dikatakan bahwa ada yang mampu menghadapi Newata Kawaja. Dia bukan dewata tapi manusia. Manusia itu adalah anggota keluarga dari Pandawa. Siapa dia? Dia adalah Arjuna. Ya. Arjuna. Sekarang Arjuna sedang bertapa, ya, bertapa untuk memperkuat posisinya, untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, oleh karena itu adegan ini menggambarkan para dewa itu yang dipimpin oleh Dewa Indra meminta agar 7 bidadari di Kaindran itu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan, untuk menguji kesungguhan, ketangguhan Arjuna ketika sedang bertapa. Karena salah satu goda dari tapa, baik yang digambarkan di dalam doktrin Hindu atau doktrin Buddha itu adalah perempuan. Jika di dalam doktrin Hindu bertapa itu digambarkan Arjuna yang digoda oleh 7 bidadari, maka Sang Buddha, Siddhartha Gautama, Sang Buddha ketika bertapa juga diganggu oleh perempuan, yaitu Mara, para Mara. Gitu ya. Jadi di sini adalah bidadari, kalau di cerita Buddhis itu adalah Mara. Nah, ini panel yang pertama ya. Jadi sekali lagi ini menggambarkan Dewa Indra mengutus 7 bidadari itu untuk turun ke dunia, turun dari Kaindran ke Madhyapada, ke dunia, dalam rangka menggoda Arjuna, menguji keteguhan Arjuna dalam bertapanya. Nah, oleh karena itu relief yang kedua ini digambarkan para bidadari mulai turun dari Kaindran. Jadi ini ada garis miring ini. Dan yang menarik perhatian kita, di antara garis miring itu ada tangan yang sedang menabuh bendi. Ini ada bulatan, ini bendi, ini tangannya, ini sticknya untuk menabuh bendi. Dan tokohnya ini digambarkan berekor, ya, berekor seperti ular, ya. Sayang tubuh bagian atasnya tidak diperlihatkan. Kemudian ini adalah awan, ya, di bagian atas ini awan, artinya dia sedang turun. Nah, ini turun mengendarai apa? Mengendarai awan. Jadi ini adalah awan. Jadi numpak mego, ya, turun karena itu posisinya dibuat miring. Karena ini ada nyelorot, ya, nyelorot miring, turun ke dunia. Ini ada yang masih di atas, tapi ada yang sudah sampai di bawah. Ini adalah gunung-gunung karang. Ini adalah bagian dunia. Kemudian ini adalah bukit. Bahkan ada rusa di sini, ya. Ini jelas rusa karena dilengkapi dengan tanduknya, ya, tanduknya. Jadi ada 2 rusa yang ada di balik bukit. Dan tanaman-tanaman ini seperti kaktus. Dulu tanaman semacam ini di sekitar Gunung Kapur Selatan, Tulungagung itu banyak, gitu ya. Di sekitar Siromangkleng itu ada kayak kaktus gede, kaktus raksasa itu ya. Ini, kemungkinan juga binatang-binatang itu konon juga hidup di sini, ya. Jadi rusa itu kemungkinan dulu juga ada di Tulungagung Selatan karena walaupun itu cerita kedewataan ya, cerita masa lalu, tapi sebenarnya gambaran lingkungan sekitarnya itu atau pernak-perniknya itu adalah pernak-pernik yang ada pada waktu itu. Misalnya, oh ini kayak lumbung semacam ini konon juga ada, bahkan beberapa sisanya masih ada. Nah, ini adalah Supraba yang sedang turun ke dunia dan ini sudah sampai menapaki tanah. Nah, kalau ini agak lengkap, ini sebenarnya digambarkan bagaimana para para bidadari itu sedang menyiapkan diri dengan mandi, kemudian berhias, berdandan dan seterusnya. Untuk persiapan menggoda Arjuna. Nah, ini adalah
dinding sisi utara di mana digambarkan dua panel ya. Panel pertama tentang audiensi di lingkungan para dewata, yaitu Dewa Indra memerintahkan 7 bidadari itu untuk turun ke dunia menggoda Arjuna, menggoda tapa Arjuna. Kemudian ini adalah relief yang kedua, itu panel yang kedua yang menggambarkan proses ketika bidadari itu turun dari Kahitran ke dunia, dan detailnya itu adalah ragam-ragam hias. Ini juga ragam hias yang bagus, ini bisa dimunculkan di motif batik misalnya, itu monggo saja gitu ya. Nah sekarang kita akan bergeser untuk menuju ke dinding sisi dinding sisi timur ya, dinding sisi timur ya. Nah pada dinding sisi timur itu ada tiga panel. Ini panel pertama, panel kedua, panel ketiga. Nah jadi kalau di sisi utara 2, di sini 3. Nah panel pertama ini sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, ini adalah keystone-nya, kunci ceritanya ada di sini ya. Kunci ceritanya ini menggambarkan satu gua buatan ya. Ini adalah ceruknya, dan di dalam ceruk itu juga ada orang sedang bertapa, ini kelihatan. Lantainya juga di tingkat ada 2, lantai 1, lantai 2 seperti ini ya. Ini kan lantai 1, ini lantai yang kedua. Nah yang di tengah digambarkan sedang bertapa. Jadi kita lihat di pertapa ini rambutnya digerek. Ini adalah Arjuna yang sedang bertapa, kemudian digoda oleh Supraba dan Tilotama. Salah satu bidadarinya ada di luar ini. Jadi ada 3 bidadari, 1, 2, 3. Di situ tadi yang di panel pertama juga 3 bidadari. Nah, coba Anda lihat ya di sini, bagaimana sensualitas ya, sensualitas bidadari itu untuk menggoda. Jadi bidadari yang ini, di pahanya dibuka, yang satu ditempelkan masuk ke sini gitu ya, masuk ke sekitar paha dari Arjuna yang sedang bertapa. Salah satu tangannya merangkul, dan mohon maaf ini payudaranya nanti kalau di naskahnya itu digambarkan betul-betul ditempelkan di tubuh Arjuna ya. Kemudian bidadari yang satu, coba dilihat, tangannya sudah dimasukkan ke salah satu tangan Arjuna, ditarik supaya menempel ke payudaranya. Nah ini adalah begitu juga ini ya, bagaimana posisi kakinya dan sebagainya. Gambaran sensualitas ini bukan bermaksud jorok ya. Ini adalah bagaimana menggelorakan kama, menggelorakan nafsu seksual dari Arjuna yang sedang bertapa. Karena ketika bertapa orang harus meniadakan kamanya, dan salah satu kamanya itu adalah kama seksualnya. Nah, di sini harus digoda secara seksual. Oleh karena itu ini seperti gambaran dari kehidupan manusia ya. Jadi manusia itu kan digoda itu paling tidak dengan 3 ta, yaitu wanita. Tahan tidak digoda wanita. Nanti digoda yang ta yang kedua itu digoda harta. Tahan tidak ketika digoda harta. Ta yang ketiga itu adalah tahta. Tahan tidak digoda tahta. Nah, jadi ini adalah uji kerohanian Arjuna yang sedang bertapa. Apakah Arjuna tangguh digoda dalam tapanya? Itu ya. Nah, ini adegan yang sangat inti, ya, sangat penting. Ini yang kemudian disebut dengan Arjuna Matapa, ya, Arjuna yang sedang bertapa. Baik. Kemudian panel yang kedua, ini masih di dalam gua, ya, masih di dalam gua. Ini Arjuna ditemui oleh seorang petapa. Ini laki-laki yang bertapa, ini telanjang ya, hampir telanjang. Dia hanya mengenakan cawat. Ini terlihat ini. Ini cawat, ini terbuat dari kulit kayu, namanya Falkaladara. Arjuna juga sebenarnya mengenakan Falkaladara. Ini lebih ekstrim, rambutnya panjang diikat itu ya. Ini kayak ini panjang sekali, kemudian diberi ikatan di sini. Jadi kalau digerai ini panjang itu. Dan dia kurus, hampir telanjang. Ini menemui Arjuna. Arjuna masih dalam ruang guanya, pertapaannya. Ya. Ini hanya kita semacam ini kita dapati juga Arjuna yang ditemui pertapa ini di relief cerita Arjuna Wiwaha pada Candi Kedaton yang ada di Tiris di Probolinggo. Itu Arjuna ditemui oleh pertapa. Ini sebenarnya adalah penjelmaan dari Siwa. Jadi Dewa Siwa yang menjelma menjadi pertapa, gitu ya. Nah ini, jadi sekali lagi Arjuna diberi wejangan-wejangan dari Dewa Siwa ya. Nah, kemudian berikutnya lagi Arjuna ini sudah
meninggalkan tempat pertapaannya. Nah ini berserta ini 1, 2, 3 ini ada 2 orang ini tokoh utamanya. Ada kemungkinan Arjunanya ini, ya Arjuna, kemudian ini pengirim. Ini membawa apa ini? Ini adalah semacam kayak daun. Ya, ini bentuknya kan seperti daun ya. Kemudian ada tangkainya. Ini untuk apa? Ini untuk kipas ya. Jadi ini kan perjalanan panjang ya. Ini kalau apa panas ini bisa untuk berteduh gitu ya. Terutama ini tuannya nanti diteduhi itu dipayungi gitu ya. Tapi ini juga sekaligus bisa dipakai untuk kipas. Kalau panas itu kayak kipas angin gitu ya. Nah jadi digambarkan sedang berjalan arahnya ke sana ya, menuju ke arah sana. Karena itu cara pembacaan itu juga seperti itu, berjalan sudah memasuki suatu kawasan yang kalau ini masih berupa area kosong itu sudah mulai ada bangunan-bangunan. Di sini ada semacam regol gitu ya, kayak bangunan kecil kayak candi kecil gitu yang kemudian ini ada tanah yang menaik gitu ya, ini tangga naik ini ada bangunan berpanggung gitu ya, ada orang yang ada di dalam bangunan berpanggung. Nah ini adalah perjalanan Arjuna untuk diundang. Dia naik dulu ke Kaindra. Arjuna naik ke Kaindra untuk bertemu dengan Dewa Indra. Nah ini di sini, nah ini baru masuk ke pada sisi selatan ya. Ini berarti yang ke-6, yang utara 2, yang timur 3, yang selatan 2. Jadi total ada 7 panel. Nah ini gambaran tentang Kaindra ya. Ini adalah Dewa Indra gitu ya. Ini adalah Arjuna. Di belakang Arjuna itu adalah Dewi Supraba ya, Dewi Supraba. Nah kemudian ini adalah penghuni Kaindran yang lain. Nah ini ada bangunan juga. Jadi seperti dengan atap Soko Tunggal. Ini masih kelihatan atapnya, ini seperti sirap gitu ya. Kemudian ini ada pohon dan seterusnya ya. Ini gambaran tentang Kaindra. Intinya apa? Intinya Dewa Indra memerintahkan Arjuna beserta Supraba untuk mengalahkan Newatakawaja berdua. Ini berat ya, berdua. Karena apa? Sebenarnya yang menjadi incaran Newatakawaja itu kan Supraba ya, menjadi incaran Supraba. Nah nanti bagaimana cara Supraba itu untuk bisa mengalahkan membantu Arjuna untuk mengalahkan Newatakawaja, membantu mengalahkan Newatakawaja. Arjuna nanti yang ditugasi secara khusus untuk mengalahkan Newatakawaja. Nah, setelah ditugaskan oleh Dewa oleh Dewa Indra untuk menghadapi Newatakawaja, maka keduanya kemudian menuju ke tempat kediaman Newatakawaja, ke keraton Newatakawaja. Nah, ini melakukan perjalanan dengan terbang. Ini terbang, ini naik awan. Bentuk awannya seperti udang, ya. Seperti udang. Ini adalah awan, ya, awan. Nah, karena ini ya awan, ini kayak kluwing, kaki seribu, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran tentang Gunung Budek yang di situ. Jadi coba lihat Gunung Budek dari sisi selatan, bentuknya seperti kemaluan perempuan, ya, seperti kemaluan perempuan, ada belahan di tengah. Ini gambaran Gunung Budek, jadi seperti remote sensing gitu ya. Jadi Gunung Budek dilihat dari atas ya. Gunung Budek dilihat dari atas. Nah, kalau kita lihat di sekitar ini ada garis-garis, ini ada bukit-bukit. Ini adalah sebenarnya rawa-rawa di sekitar Gunung Budek, terutama di sebelah barat Gunung Budek. Ini kan area rawa-rawa purba ini ya. Ini kemudian masih ada babi hutan ini ya di atas perbukitan. Jadi ada bukit-bukit yang lain di atasnya, ada babi hutan dan seterusnya. Ini kemudian ini ada sepasang kayak kelinci di sini itu ya, ada sepasang kayak kelinci di sini. Nah ini menggambarkan perjalanan ya, perjalanan Arjuna yang di belakang, kemudian Supraba yang di depan untuk menuju ke istana Newatakawaja. Nah jadi tergambar ya bahwa sebenarnya relief di tempat ini itu belum selesai ya. Bagaimana pertempuran dengan Newatakawaja, bagaimana Arjuna mengalahkan Newatakawaja, bagaimana Supraba bisa mengungkapkan rahasia kesaktian Newatakawaja ternyata pada lidahnya
sehingga nanti Arjuna itu memanah lidah Niwata Kawaja itu tepat pada memanah Niwata Kawaja itu tepat pada lidahnya dan sebagainya. Ini belum digambarkan. Mestinya kalau digambarkan itu di ruang gua sisi selatan. Tapi di ruang gua sisi selatan itu tidak ada polos. Jadi sebenarnya ini belum rampung, Mas Hadi. Jadi belum rampung seluruhnya. Satu hal lagi, ada satu adegan yang di tempat ini tidak dipahatkan, yaitu apa? Pembunuhan babi hutan. Nah, dalam relief cerita Arjuna Wiwaha yang lain itu ditampil. Jadi ketika bagaimana Arjuna memanah babi hutan dan bersamaan dengan itu ada pemburu yang juga sedang memanah babi hutan dan kemudian mereka bertarung berkelahi antara sopo sing berhasil membunuhnya, karena ternyata yang nancap di jantungnya babi hutan itu 2 anak panah. Ya, ada kelihatannya satu, tapi panah yang berikutnya itu membelah panah yang itu. Jadi 2 panah menyatu tubuh gitu ya, kena babi hutan. Nah, ini akhirnya terjadi. Nah, ternyata yang menjelma menjadi pemburu itu adalah Dewa Indra. Dewa Indra menyamar sebagai pemburu untuk menguji kesaktian Arjuna baik dalam memanah atau bertarung, karena Dewa Indra hampir kalah, hampir dibanting oleh Arjuna. Itu tidak digambarkan. Nah, pertanyaannya, mengapa relief pembunuhan terhadap babi hutan itu tidak digambarkan di gua sisi, di dinding gua sisi utara? Mestinya ada di sini, mestinya, karena sebelum mereka berangkat ke Kaindra, jadi masih di sini, Ini mestinya adegan manah babi hutan, tapi alih-alih diganti dengan perjalanan ini, perjalanan menuju ke Kaindran. Nah, ini mestinya adegan pemanahan babi hutan. Nah, ada pendapat, ada tafsir bahwa adegan pemanahan babi hutan itu sengaja tidak dibuat. Mengapa? Karena toleransi dari masyarakat Hindu, ini kan Hindu tuh, bangunan suci Hindu, kepada komunitas Buddhis, kepada warga Buddhis yang punya bangunan Buddhis di tetangganya, yaitu Candi Sanggrahan, hanya berjarak kurang lebih 1 kilo lah dari sini. Jadi mengapa pembunuhan babi hutan itu digambarkan? Karena itu bertentangan dengan ajaran ahimsa. Nah, ini menarik perhatian kita. Jadi sikap toleransi itu dibangun karena di kawasan Tulungagung Selatan tidak hanya ada pemangku satu agama, ada pemangku Hindu termasuk Hindu sekte Siwa, ada Mahayana Buddhisme, kita juga menjumpai jejak-jejak Buddhis di Tulungagung Selatan, tapi juga ada Parasi. Nah, inilah yang menjadi petunjuk kepada kita, ada keragaman keagamaan, ada kebinekaan di Tulungagung Selatan, dan karena bineka maka bertoleransi satu sama lain. Jadi sekali lagi, mestinya relief di Gua Jero Mangkleng itu belum rampung seluruhnya, terutama di dinding gua sisi selatan. Ya baik, kita akan melanjutkan perjalanan. Masih ada 1 titik lagi yang perlu kita kunjungi dan tepatnya di atas. Ya, monggo di perjalanan.